Bicara tentang perang melawan terorisme di Indonesia, ini tidak bisa dilepaskan dari konteks proyek global yang dikumandangkan oleh Amerika sebenarnya, yang dikenal dengan Global War on Terrorism. Jadi ini peristiwa yang bukan berdiri sendiri, cuman momentumnya memang berbeda. Kalau Amerika mengumandangkan perang ini pasca peristiwa runtuhnya gedung WTC, gedung kembar WTC yang dikenal dengan peristiwa 9/11 pada tahun 2001. Anda juga bisa melihat, semua masyarakat dunia bisa melihat pasca runtuhnya WTC itu kemudian Amerika mengumandangkan perang. Jadi masuk ke Afghanistan, invasi militer, kemudian masuk ke Irak, bahkan kemudian masuk di sebagian perbatasan Pakistan, Afghanistan. Dan apa yang diakibatkan tindakan-tindakan invasi militer ini, kita bisa juga menyaksikan kehancuran di semua sektor, baik pada aspek kehidupan ekonomi masyarakat Afghanistan, kehidupan politik, kehidupan keamanan, bahkan kemudian pada aspek sosial budaya. Kehancuran yang luar biasa, dan di sisi lain cost yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika sendiri juga cukup besar. Ini adalah proyek yang dikumandangkan oleh Amerika pasca runtuhnya 9/11 ini. Kemudian Amerika memilah dunia menjadi dua, Anda bersama teroris atau kemudian Anda bersama kami. Lah disinilah kemudian kita bisa melihat bahwa peristiwa yang terjadi di Indonesia ini sebenarnya adalah terkait atau kemudian ini masih ada kaitannya dengan konstelasi global saat itu yang terkait dengan perang global Amerika melawan terorisme. Cuman di Indonesia momentum perang ini secara masif dilakukan adalah pasca peristiwa bom Bali yang pertama, yakni tahun 2002, di mana kemudian kita bisa menyaksikan pada waktu itu dari berbagai pemberitaan media luar negeri dan dalam negeri, korbannya dari Australia ada 82 orang dan beberapa orang Indonesia juga, termasuk kemudian warga Amerika yang jumlahnya lebih kecil dibandingkan warga Australia, dan sisanya dari berbagai negara Eropa, termasuk kemudian Jepang dan sebagainya. Jadi ini kita bisa melihat ada korelasi. Jadi bukan peristiwa yang berdiri sendiri, tapi ini terkait dengan sebuah proyek besar di mana kemudian Indonesia mencoba untuk mengaminkan seperti apa yang diinginkan oleh pemerintah Amerika dalam hal ini. Dan sikap pemerintah Indonesia jelas. Ketika Amerika kemudian membagi negara ini atau negara dunia ini, apakah Anda menjadi bagian dari Amerika atau Anda menjadi bagian dari teroris, ternyata Indonesia bagian dari dunia Islam ini kemudian memilih pada arus bersama Amerika, mengaminkan apa yang menjadi proyek Global War on Terrorism Amerika. Kita bisa melihat bagaimana pemerintah Indonesia pasca bom Bali 1 itu kemudian merumuskan sebuah regulasi yang akan dijadikan sebagai payung jadi implementasi kontra terorisme. Munculnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang perang melawan terorisme. Tidak cukup itu. Kemudian bahkan pemerintah Indonesia membentuk satuan detasmen khusus 88 di bawah Komando Kepolisian Republik Indonesia. Bahkan kemudian pada tahun-tahun berikutnya, yakni pada tahun 2010, kemudian muncul sebuah lembaga yang di bawah langsung presiden yang dikenal dengan BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dan yang perlu diingat bahwa sejak awal pembentukan Densus 88 ini Amerika mensupport betul baik persoalan dananya, bahkan kemudian persoalan karakter building yang terkait dengan personel Densus. Bahkan kemudian tidak hanya itu mensupervisi dan kemudian memberikan peralatan yang cukup lengkap untuk pasukan Densus 88 ini. Dan BNPT sendiri kemudian dibentuk berdasarkan Perpres nomor 46 tahun 2010, dan di bawah komando sampai saat ini adalah seorang mantan Inspektur Jenderal Polisian, yakni Ansan B, dan dia bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Dan ini adalah piranti-piranti yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk merealisasikan perang melawan terorisme. Dan ini inherent karena memang Amerika ketika mengumandangkan perang melawan terorisme ini memaksa dunia yang bersama Amerika dengan kepentingan Amerika untuk meratifikasi beberapa regulasi atau membuat regulasi baru, mengkonstruksi sebuah regulasi yang bisa menjadi payung untuk implementasi perang ini.
atau kemudian melegitimasi dari perang kontra terorisme. Jadi ini berapa piranti, tapi tidak cukup sampai di situ sebenarnya, karena pemerintah juga kemudian membangun kemitraan G2G. Contoh misalkan, jadi jarang masyarakat tahu. Jadi di Indonesia khususnya adalah Jawa Tengah, di Semarang sana ada jadi tempat di mana di situ dididik orang-orang untuk kontra terorisme. Jadi kerjasama Transnational Crime and Criminal Justice Project, JCLEC. Di sini pembentukan JCLEC ini hasil kesepakatan 25 Menlu di pertemuan puncak Asia Pasifik pada tahun 2005 pada tanggal 5 Februari di Bali. Dan ini sekaligus implementasi program UN, yakni PBB, Global War on Terrorism, seperti yang diusung oleh Amerika. Ini adalah G2G dan menjadi pelengkap dari sebuah proyek jadi kontra terorisme yang diemban oleh Indonesia, di mana inheren dengan kepentingan Barat, Amerika, yakni global perang melawan terorisme. Bicara tentang persoalan akar terorisme, minimal ada dua pendekatan metodologi analisis yang bisa kita gunakan sebenarnya. Dan yang pertama adalah jadi metodologi analisis kultural, dan kemudian yang kedua adalah metodologi analisis rasional. Dan kebanyakan yang paling dominan atau determinan adalah banyak orang menggunakan metodologi yang pertama dengan menjadikan sebuah nilai atau pemahaman menjadi faktor utama munculnya sikap radikal dan sikap terorisme. Jadi sebuah nilai yang diartikulasikan dalam wujud tindakan-tindakan yang bisa dikategorikan sebagai sebuah tindakan terorisme. Tapi ini tidak cukup sebenarnya untuk menjelaskan tentang sebuah akar dari terorisme. Kalau kita bicara tentang terorisme, ada pelaku, ada tindakan, dan kemudian ada objek. Dan untuk bisa membaca secara holistik, maka perlu penggunaan pada metodologi analisis rasional, di mana kita tidak hanya bicara tentang persoalan motif pelaku, tapi bicara tentang persoalan tindakan, bahkan kemudian bicara tentang persoalan objek. Kenapa dia menjadi sasaran? Kenapa kemudian dia menjadi target? Kenapa kemudian dia yang menjadi bidikan dari sebuah tindakan teror? Dan memang resikonya bahwa dengan pendekatan rasional metodologi analisis ini akan terkesan, satu bisa jadi dianggap objektif, kemudian yang kedua bisa jadi kemudian dianggap empati pada pelaku teror. Dan di satu sisi yang sama, karena memang objek teror ini adalah menjadi korban dari tindakan terorisme. Lah, kita bisa melihat sebuah fakta empiris. Jadi dan kita bisa mempersempit misalkan dalam konteks dunia Islam misalkan. Ada faktor kemiskinan, ada variabel kemiskinan. Ini persoalan ekonomi. Kemudian juga ada variabel pendidikan, keterbelakangan, ada kemudian pemerintahan yang otoriter, kemudian ini ada marginalisasi, kemudian ada globalisasi, ada ketidakadilan, jadi pada aspek penegakan hukum dan sebagainya. Ini adalah variabel-variabel yang sangat mungkin menjadi stimulan munculnya tindakan-tindakan anarkis atau bahkan sampai pada level tindakan terorisme. Dan ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa ada dominasi dan imperialisme global yang dilakukan oleh negara-negara superpower, contohnya misalkan Amerika bersama sekutunya. Di dunia Islam yang ini kita menemukan benang merahnya, ada relevansi antara dominasi imperialisme negara superpower Amerika. Jadi di negeri-negeri Islam, jadi di dunia Islam ini melahirkan variabel-variabel yang saya sebutkan tadi, yang sekaligus menjadi stimulan munculnya terorisme baik di skala global ataupun lokal. Dan ada catatan penting bahwa di samping itu semua juga memungkinkan bahwa terorisme adalah sebuah produk atau desain dari tangan-tangan intelijen, baik pada level global atau kemudian pada level lokal. Ini sangat memungkinkan. Dan pada kesempatan yang beda mungkin kita akan coba diskusikan dan buka bagaimana skenario intelijen ini bermain untuk memproduk atau reproduksi dari sebuah tindakan terorisme. Dan Anda juga perlu tahu misalkan sebuah riset